Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putriningsih dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pekalongan, semester 6 kelas sore. Berkaitan dengan mata kuliah pengajaran mikro, saya mendapatkan tugas untuk membuat video micro teaching. Berhubung saat ini sedang pandemi COVID-19, maka pembelajaran dilaksanakan melalui daring. Dan sesuai dengan RPP yang sudah saya buat sebelumnya, mengenai materi dilatasi, pembelajaran akan dilakukan melalui aplikasi Google Classroom. Jadi, silahkan tonton video ini sampai selesai. Untuk nama kelas Google Classroom, saya beri nama dengan nama kelas 11A. Seperti biasa, saya sebagai guru memberikan salam, menanyakan kabar, memberikan saran agar selalu mematuhi protokol kesehatan, dan harapan agar pandemi bisa segera berakhir, memberikan informasi bahwa akan mempelajari materi dilatasi dan sudah ada materi, video, serta link absensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar pandemi bisa segera berakhir. Hari ini kita akan belajar mengenai materi dilatasi dan Ibu sudah buatkan materi. Jadi video silakan bisa ditonton dan materi dipelajari terlebih dahulu. Jangan lupa isi presensi pada link yang sudah disediakan. Semangat belajar! Jadi di sini ada materi dalam bentuk PPT, video penjelasan dari materi, dan link daftar hadir siswa. Langsung saja, karena saya memberikan waktu untuk siswa menonton video pembelajaran, maka saya tayangkan video pembelajarannya. Sebelumnya, para siswa sudah menjawab salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Atika Putriningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi bisa disebut juga dengan perkalian. Atau suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri yang bergantung pada titik pusat dilatasi dan faktor skala dilatasi. Akibatnya, bayangan dari bangun geometri yang didilatasi berubah ukurannya menjadi membesar atau mengecil. Untuk contoh mudahnya, bayangkan bangun yang didilatasi adalah mobil yang sedang melaju ke arah Anda. Dari jauh, mobil tampak kecil. Ketika mendekat, mobil tampak semakin besar. Dan ketika menjauh, mobil tampak mengecil kembali. Dilatasi dapat pula dianalogikan dengan mendekatkan suatu objek atau menjauhkan suatu objek dari Anda. Suatu dilatasi ditentukan oleh faktor skala K dan pusat dilatasi. Jika yang didilatasikan suatu bangun, maka dilatasi akan mengubah ukuran tanpa mengubah bentuk bangun tersebut. Lalu dilatasi yang berpusat di P dengan faktor skala K dinotasikan dengan P, K. Berdasarkan nilai dari faktor skala K, maka bangun bayangan yang ditetapkan adalah sebagai berikut. Jika K lebih dari 1, bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Lalu, jika K lebih dari 0, kurang dari 1, bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula.
Sedangkan jika K lebih dari min 1, kurang dari 0, bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Lalu, jika K kurang dari min 1, bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Perhatikan uraian rumus untuk transformasi geometri pada dilatasi berikut ini. Rumus pada dilatasi ada dua yang dibedakan menurut pusatnya. Yang pertama, dilatasi titik A, B pada pusat O 0,0 dengan faktor skala M. Yang kedua, dilatasi titik A, B terhadap pusat P, K, L dengan faktor skala M. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk pada contoh soal dan pembahasan. Tentukanlah bayangan titik P min 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala min setengah. Kita langsung jawab. Jadi bayangan dari X, Y. Jadi begini, X aksen dan Y aksen bisa kita baca dengan bayangan dari X dan Y. Nah, sama dengan K, rumusnya K0, 0K dikalikan dengan XY. XY-nya apa? XY-nya adalah titik P sendiri, yaitu min 6,3. Sedangkan K-nya adalah faktor skala. Berapa? Min setengah. Jadi kita masukkan ke rumus, maka bayangan XY adalah min setengah 0, 0 min setengah dikalikan dengan min 6 dan kita kalikan menggunakan uraian matriks menghasilkan bayangan X dan Y yaitu 3, min 3 per 2. Jadi bayangan B min 6,3 oleh dilatasi terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala min setengah adalah P aksen yaitu 3, min 3 per 2. Cukup mudah bukan? Lalu untuk kalian dari ibu ada sedikit latihan soal. Silahkan nanti bisa didiskusikan pada Google Classroom yang akan ibu sediakan sesuai dengan jadwal kelas kita. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah siswa menonton video, saya mempersilahkan siswa untuk bertanya bagian mana yang masih kurang dipahami. Dan ada yang bertanya, Nurul Hikmah, Bu izin bertanya, berarti M sama K yang ada di contoh soal itu artinya sama, yaitu faktor skalanya ya Bu? Lalu saya menjawab, Nurul Hikmah, betul tepat sekali Mbak Nurul, K bisa saja diganti dengan huruf yang lainnya, hanya saja faktor skala lebih dikenal dengan K. Nah selanjutnya, saya meminta siswa agar mengerjakan latihan sama seperti yang ada di video yang sudah saya instruksikan. Karena setelah saya tunggu belum ada yang merespon, maka saya menunjuk para siswa untuk mengerjakan latihan langsung dengan masing-masing nama. Silahkan Mbak Nur Hamidah mengerjakan soal nomor 1, Mbak Ela mengerjakan soal nomor 2, Mas Agung mengerjakan nomor 3. Jawaban dari masing-masing siswa bervariasi, ada yang langsung menjawab pada hasil akhirnya seperti Mas Agung Saputra, dan ada yang menjawab dengan step-step yang lengkap seperti Mbak Nur Hamidah dan Mbak Ela Istihoirini. Nah, setelah itu, walaupun seperti itu, saya tetap memberikan respon positif sebagai penguatan kepada siswa. Agung Saputra, baik 100 Mas Agung, jempol. Selanjutnya kepada Mbak Nur Hamidah, luar biasa Mbak Nur Hamidah, sudah tepat 100 jempol. Lalu pada Mbak Ela, sudah tepat Mbak Ela, bagus 100 jempol dan senyum. Nah selanjutnya saya
menanyakan kembali pada siswa, adakah yang ingin ditanyakan lagi mengenai materi dilatasi? Silakan Mas Mbak, bisa belajar dari sumber lain nggih, jangan hanya belajar dari materi yang Ibu berikan. Tujuannya agar siswa tidak hanya mendapatkan informasi atau materi atau ilmu hanya dari materi yang sudah saya buat atau yang sudah guru buat, agar ilmunya lebih luas. Selanjutnya, karena siswa menjawab sudah cukup, saya akhiri pertemuan pada materi dilatasi. Baik, Ibu harap semuanya sudah paham. Sebagai latihan, kerjakan latihan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya, Mas Mbak. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa pun menjawab salam dari saya. Baik, seperti itu pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan RPP, yaitu melalui Google Classroom dan video pembelajaran yang saya bagikan pada kelas tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akan sangat berterima kasih jika Bapak, Ibu, dan teman-teman mau memberikan saran dan kritik kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.